Allah. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah Irwan Krisdayanti lagi tersalah. Krisdianto, Masya Allah. Irwan apa kabar? Alhamdulillah sehat Irwan ya. Masya Allah. Terima kasih banyak lo udah mampir ke sini. Iya, Alhamdulillah. Irwan juga dikasih kepercayaan mengisi acara di Islam Itu Indah, sangat luar biasa. Masya Allah, di awal Ramadan ini ya luar biasa. Iya. Irwan, nanti kita ngobrol-ngobrol boleh ya? Oke, boleh. Siap. Nah sekarang boleh duduk dulu, tepuk tangan sekali lagi dong buat Irwan. Masya Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marhaban ya Ramadan. Tepuk tangan lu dong Bu, Masya Allah, senang banget ya. Hari ini benar-benar luar biasa buat kita semuanya. Ramadan akhirnya datang juga setelah ditunggu-tunggu. Cuma biasanya gini nih, buat jamaah-jamaah yang ada di studio dan juga yang di rumah, biasanya ada satu kebiasaan-kebiasaan gak sih? Kalau awal-awal Ramadan itu biasanya apa yang dilakuin? Coba saya mau tanya yang mana? Ini dulu deh ibu nih yang lagi serius banget. Ibu, kalau awal Ramadan ibu biasanya ngelakuin apa? Lakuin apa ya? Tadarusan, terus traweh, terus apa ya? Masak-masak buat ya berdua. Buat banyak, atau coba berdua. Ah ibu, luar biasa. Coba kalau yang di belakang. Bu, coba mohon izin sebelumnya ya. Ibu, kalau Ramadan di awal ini biasanya apa yang ibu lakukan nih buat keluarga? Oh, untuk membuka puasa dan untuk sahur. Oh, dipersiapan jauh-jauh hari ya. Ini mungkin Ramadan hari ini baru mulai puasa, siapin sahur dari bulan lalu. Enggak gitu juga. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya, Masya Allah ya. Ini dia nih, hari ini kita membahas tema yang luar biasa, Masya Allah. Temanya adalah Ramadanku telah tiba. 1, 2, 3, Ramadanku telah tiba. Seneng gak Bu Ramadan Bu? Masya Allah ya, luar biasa nih, banyak banget keutamaan-keutamaan. Apalagi nih hari ini Masya Allah luar biasa, adalah hari yang pertama, nanti akan dijelaskan. Mohon izin sebelumnya, Ustadz Maulana, tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Maulana. Kelewatan. Iya, ini Masya Allah nih. Pak Ustadz, berbicara tentang Ramadan sebelumnya nanti kita masuk ke semuanya Pak Ustadz. Kan ini kan hari pertama nih Pak Ustadz nih. Apa keutamaan di hari pertama Ramadan? Dan yang pertanyaan berikutnya adalah, mengapa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh berkah bagi umat manusia Pak Ustadz? Mohon izin waktunya, silakan. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah! Marhaban! Selamat datang! Itu selamat datang. Itu namanya marhaban. Kalau ahlan wa sahlan, di sini aja ahlan wa sahlan. Tapi kalau ini marhaban, menyambut. Maria, makasih. Menyambut. Bagaimana proses menyambut itu? Mendatangi. Ketahuilah, Ramadan itu tamu. Tamu yang penuh berkah. Kenapa? Karena ternyata Ramadan itu punya keberkahannya luar biasa. Berkah itu banyak, menetap, dan menyebar. Menyebar. Mendapatkan kesemuanya. Karena umat Nabi Muhammad pendek umurnya dan pendek orangnya. Maka diberikanlah bulan Ramadan. Supaya apa? Mendapatkan keberkahan. Usia yang sedikit, umur yang pendek, tapi berkualitas. Ini maksudnya. Jamaah. Apalagi Ramadan kan luar biasa. Ada kemuliaannya setiap malam. Malamnya aja ada keistimewaannya. Kemuliaannya. Malam pertama Ramadan diampuni dosa. Malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tua. Malam ketiga Ramadan diampuni dosa 2 tahun. 4 Ramadan diberikan pahala atam Quran. 5 Ramadan pahala seperti orang salat masjid haram. 6 Ramadan pahala tawa. 7 Ramadan pahala Nabi Musa. 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim. 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad. Dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat. Sampai ke 30. Jamaah. Makanya ada keutamaan bersifat duniawi. Artinya menambah ketakwaan, berlipat gandanya pahala. Dan sesungguhnya bau mulutnya orang berpuasa itu lebih baik. Lebih harum di sisi Allah. Allahu Akbar. Iya.
Wangi dong. Kan baru sahur tadi. Jamaah. Kalau membicarakan keutamanya lagi, keutamaannya, keistimewaannya luar biasa. Orang-orang yang berpuasa, mereka akan masuk surga di pintu khusus. Karena di surga kan ada 8 pintunya. Pintu duha, pintu tahajud, pintu sedekah, pintu biru wadi, pintu al-haji, pintu puasa. Apalagi? Ada manfaat dan yang bersifat mendidik. Pembiasaan untuk bersabar. Betapa sabarnya. Dan sebenarnya di situ ada bentuk kesyukuran. Di mana kita melihat orang bersyukur pasti di bulan Ramadan. Kalau duhur, alhamdulillah udah duhur, yes. Asar, alhamdulillah asar. Apalagi kalau maghrib, ya. Tapi kalau bulan yang lain, ya duhur lagi. Apalagi ada pembinaan akhlak. Luar biasa loh. Mohon maaf, banyak orang bersedekah di bulan Ramadan ya Bu. Ada orang yang bertengkar tapi pasti berkata, maaf saya lagi puasa. Itu luar biasa. Dan alhamdulillah kesehatan juga aman. Nggak usah sakit, aku nanti sakit. Tidak. Orang berpuasa tetap merasakan makanan seperti di luarnya bulan Ramadan. Bahkan 3 kali pagi, siang, malam ya. Kalau kita di luar bulan Ramadan. Ketahuilah di bulan Ramadan kita tetap 3 kali makan. Sahur, berbuka, dan yang ketiga SSB. Sisa-sisa buka. Biasanya kita makan setelah pulang tarawih. Betul, pulang tarawih lanjut lagi. Biasanya makanannya menunya beda juga tuh. Biasanya. Tadi gimana ini? Malam pertama ini jadi keutamaannya apa Pak Ustadz? Keutamanya kalau kita beribadah di malam pertama Ramadan diampuni dosa-dosa kita. Amin, Karena ya Allah. ketika dosa itu Amin, diampuni ya Allah. luar biasa kita akan dimudahkan untuk melakukan segala Amin. sesuatu. Karena itu penghalang buat kita untuk melakukan Amin, kebaikan kalau ya ada Allah. dosa. Makanya sebelum masuk Ramadan minta maaf dulu sama orang tua. Betul. Makanya kalau Masya tidak, Allah. orang tua saya sudah meninggal, gampang bawa makanan lalu ke rumahnya, mama apa, tapi meninggal Ustaz kalau begitu siari kuburnya. Pak Ustadz terima kasih banyak, tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Maulana dong. Ini Masya Allah ya. Nih kita lanjutkan lagi nih, masih di tema kita hari ini nih ya. Kita lanjutkan dengan apa saja nih yang harus kita lakukan nih. Berbicara masalah amalan-amalan yang harus dilakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Bu udah tahu belum Bu? Belum. Mau tahu nggak Bu? Mau tahu aja, mau tahu banget. Kalau gitu langsung aja kita panggil Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sajakah amalan-amalan yang harus dilakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan? Tadi amalannya Ibu luar biasa. Nyiapin buka puasa, nyiapin sahur ya Bu ya, nyiapin makan siang enggak ya? Malam aja ya. Malam buka sama sahur. Karena termasuk amalan yang utama dalam bulan suci Ramadan adalah memberikan buka puasa terhadap orang lain. Ya, memberikan buka puasa terhadap orang lain, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Tanpa mengurangi pahala daripada orang yang berpuasa tersebut. Ini amalan yang pertama, menyediakan buka puasa terhadap orang lain. Ibu-ibu luar biasa, tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu. Ini buat jamaah yang di rumah, teman-teman yang ada di rumah, coba tengok. Yang paling sedikit tidurnya pada bulan Ramadan itu ibu kita. Pertama dia bangun buat masak sahur gitu ya. Terakhir dia yang makan sahur terakhir. Padahal dia yang bangun pertama kali. Bangunin anaknya yang pertama. Anak pertama bangun, anak kedua dibangunin. Anak kedua bangun, anak pertama tidur lagi gitu ya. Itulah kerjaannya orang tua kita setiap hari pada bulan Ramadan. Masya Allah. Mulai hari ini ibu udah mulai kerja keras nih. Bangun tengah malam masakin buat anak-anaknya. Tapi insya Allah semoga Allah yang membalas kebaikan orang tua kita. Kemudian amalan yang kedua yang kita lakukan di bulan suci Ramadan tentu saja puasa Ramadan ya Bu ya. Kemudian amalan yang ketiga, semua amalan sunnah di luar bulan suci Ramadan akan bernilai wajib di dalam bulan Ramadan. Kita tadi dengarkan guru kita Ustadz Maulana mengatakan marhaban ya Ramadan, itu menyambut. Jadi kalau istilah Ustadz Maulana kita datengin gitu ya, menyambut. Kemudian marhaban juga bisa diartikan rest area. Tempat singgah. Untuk apa kita singgah? Kita singgah untuk buang dosa. Kita singgah untuk ambil bekal. Bekal apa? Bekal yang akan kita gunakan setelah bulan suci Ramadan. Makanya ada doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyak-banyak berdoa dalam bulan suci Ramadan doa ini. Doa surah Ali Imran ayat 8 gitu kan. Doanya kenapa? Karena biasanya 10 hari pertama baca Qur'annya luar biasa. 10 malam pertama luar biasa ramainya masjidnya. 10 malam kedua udah mulai sepi. 10 malam ketiga alhamdulillah ramai kembali. Ramai ya Bu ya. 10 malam terakhir tuh ya Bu ya. Ramai di mall gitu ya. Jamaah,
Amalan apa lagi? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Amalan membaca Al-Qur'an. Kalau di luar bulan suci Ramadan kita bacanya bisa 3 juz satu hari. Insya Allah dalam bulan suci Ramadan bisa 9 juz satu hari. Amin ya Rabbal. Berat Bu? Berat. Kalau berat putar MP3 dengerin Al-Qur'annya sambil melihat. Sambil membaca juga. Jadi Masya jadi Allah. sambil disimak. Jadi gitu. nilai apa ibadah di bulan Ramadan ini yang sunnah ini bernilai pahala wajib jadinya. Insya Allah Ih, Masya berlipat Allah, ganda luar 70 biasa. kali lipat. Allahu Makanya juga Akbar. disebut marhaban juga artinya bisa discount. Oh. Diskon pahala, kemudian dosa kita diampuni semua. Amin ya Allah. Tepuk tangan dulu dong buat Ustaz Syam. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Ini mudah-mudahan ya setelah mendengarkan penjelasan ini nih, segala kegiatan yang sunah-sunah kita lakukan aja ya Bu ya. Dan ngajinya diperbanyak lagi tadi insya Allah ya Bu ya. Amin amin ya robbal alamin. Ini Masya Allah nih. Kita sapa juga nih di sebelah kanan saya ini Masya Allah ada Ustadz Azhari Nasution. Tepuk tangan dulu. Ustadz Azhari gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana sih kecil? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suruh Udah mulai diajarin puasa puasa? ya, mulai puasa. Udah Belum. diajarin puasa? Emaknya yang puasa. Emaknya yang puasa Pak Ustadz. Dan Alhamdulillah juga di sebelah kanan ada Ustadz Taufikur Rahman. Tepuk tangan dulu dong Bu. Gimana Ustadz? Sehat Ustadz Taufik? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan buah markisa dari Pondok Aren. Amin, apaan tuh? Rambutan nyonya dari Pari Matraman. Buat pemirsa yang udah pada keren, hatinya selalu beriman. Amin. Ini Masya Allah senang banget. Dan selanjutnya tadi kita sudah lihat ada bintang tamu kita di sebelah kanan saya. Ada Irwan Krisdianto. Tepuk tangan dulu Bu sekali lagi. Irwan, tadi kita belum sempat ngobrol nih. Tadi saya udah nanya sama ibu-ibu jamaah di sini kan. Sama Irwan saya belum nanya. Biasanya kalau Irwan nih di Ramadan awal-awal gini apa persiapannya nih? Kalau Irwan di rumah persiapan awal-awal bulan Ramadan, ya biasanya kita memperbaiki diri dulu. Kita Oke. perbanyak apa ya, ngaji apa segala macam. Oh, dalam menyambut bulan Ramadannya ya? Banyak ngasih apa sedekah gitu dulu. Ya karena Irwan apa ya di bulan suci Ramadan ini Irwan sendirian tanpa orang tua gitu, Kak. Terus gini sebentar. Ini kan kalau bicara masalah ibadah sama bicara hari-hari nih. Apalagi kan kalau biasanya di bulan Ramadan ini job gimana nih? Makin banyak ya? Kalau di job bulan Ramadan sih, Irwan kan penyanyi dangdut nih. Nah, kan kebetulan kalau misalkan bulan Ramadan dangdut agak dikurangi nih. Sama seperti job Irwan agak dikurangi dikit. Tapi kalau gitu. misalkan on-air, insya Allah ada. Oh Masya Allah, jadi memanfaatkan waktu pada saat job lagi dikurangin sedikit, lari ke ibadahnya. Ini Masya Iya. Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Buat Irwan luar biasa. Nih kita lanjut lagi ya Masya Allah ya. Ini kita ngobrol-ngobrol lagi nih sama semuanya. Tapi sebelumnya kita mendengarkan dulu nih tausiah dari Ustadz Taufikur Rahman nih. Ustadz, mohon izin maju ke depan Ustadz. Waduh, Masya Allah senang banget pantunnya luar biasa nih Bu. Nih minta dijelaskan juga nih Ustadz tergolong dalam apakah nih seseorang yang senang dalam menyambut bulan suci Ramadan ini Ustadz. Mohon izin waktunya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Jadi ketika baginda Rasul duduk ngeriung dengan para sahabat, dikutip oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari lewat karyanya Fathul Mu'in di dalam syarahnya kitab I'anatut Talibin. Ternyata para sahabat mengeluh. Mengeluh bagaimana ya Rasul, umat-umat terdahulu mereka enak. Ada Nabi Allah Adam, kisaran usianya 870 tahun. Nabi Nuh bersama umatnya, kisaran usia 900 sampai 1000 tahun. Lantas Nabi Musa, di mana Fir'aun berani memproklamirkan dirinya, Allah abadikan dalam surat An-Naziat ayat 24, berani mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi, karena selama 400 tahun, dengan kekayaannya, dengan kegagahannya, dengan segala macam egonya, tidak pernah mengalami keluhan sakit sama sekali. Berarti Nabi Musa bersama umatnya, kisaran usia 400 sampai 500 tahun. Bahkan yang unik, Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi siapa Bu? Nabi siapa? Masuk usia di khitan saja pada usia umur 80 tahun. Tolong jangan dibayangin. Kira-kira zaman sekarang kalau sunat umur 80 tahun pakai apa? Ya, nah, ya makanya dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan waqtatana bil kudumi. Beliau sunat pakai kampak.
Nah, ya, lantas dibandingkan, ya Rasul, sementara untuk umur umatmu kau memberikan garansi umru ummati baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Ada Ramadan. Kenapa? Bukan hanya usia umat Kanjeng Rasulullah yang dikatakan, karena berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya, kalau tadi Ustaz Nur Maulana menyebutkan pendek usia dan juga pendek orangnya. Ya, tapi bukan sembarang pendek, Ustaz. Ini kalau bahasa pantun saya, kecilendek beli belewah. Ya, bukan hanya pendek tapi juga istimewa. Bales dong. Jangan lah. Ya insya Allah dari Rawa Kuning langsung ke Pondok Aren. Lihat kuning-kuning keren. Ya. Kenapa bisa jadi istimewa? Ya, nah disinilah ada hadiah dari Allah di bulan suci Ramadan. Bukan hanya diskon saja. Kalau tadi Ustaz Sam menyebutkan, boleh dikatakan apa? Boleh dikatakan udah cuci gudang. Janji Allah, surat Al-An'am ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa bil hasanati falahu asru amsaniha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Surat Al-An'am ayat 160. Surat apa, Bu? Ayat berapa? Nih yang hafal di sini 30 juz apa juz 30? Ya, janji Allah tuh dalam Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan. Dan Nabi menyebutkan Ramadan syahrul Quran. Nabi sampai memberikan garansi dalam hadis sahihnya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Siapa orang yang membaca satu huruf, satu min kitabillah, yang dibaca dari kitab suci Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asri amsaliha, satu dilipat menjadi 10 kebajikan. Wala aqulu alif lam mim harpun, jangan Anda mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harpun, lamun harpun, mimun harpun. Mudah-mudahan di semangat Ramadan, marhabannya Ramadan, bahasanya baca Quran di hari Jumat, ya, di waktu istirahat. Quran, Bu, baca Quran duduk di taman di hari Jumat waktunya istirahat. Kalau Quran dijadikan pedoman, hidup selamat dunia akhirat. Wih, Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Wah, luar biasa ya. Ini kalau kita sebenarnya mengerti makna Ramadan ini, semakin semangat kita beribadah sebenarnya. Ramadan artinya panas. Saking panasnya menghanguskan dosa-dosa. Amin. Jadi ini Amin, sebenarnya amin. merugilah. Belum tentu kita dapat Ramadan tahun depan lagi. Betul banget. Aku masih dapat Ramadan tahun depan. Tapi kan belum tentu usiamu kan tambah lagi kan. Betul. Makin tua. Ini Masya Allah nih, seru banget tema kita hari ini buat jamaah semua yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana ya. Kita masih lanjutkan pembahasan yang menarik kita tentang tema kita hari ini. Dan juga nanti kita lanjutkan setelah ini ada segmen Yuk Baca Quran. Kita akan lanjutkan pembacaan surah Al-Baqarah kita di ayat 182 sampai dengan 186. Ayo pahalanya dikalikan 70 kali lipat. Lebih semangat lagi ya. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu penampilan dari Nas Indonesia yang akan menyanyikan sebuah lagu yang diangkat liriknya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan teman-teman Nas. Jika tiba bulan Ramadan, maka dibukakan pintu surga dan ditutup pintu neraka dan dibelenggu semua syaitan. Marhaban
Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masya Allah, senangnya hari ini. Marhaban ya Ramadan buat jamaah yang baru bergabung. Tema kita hari ini adalah Ramadanku telah tiba. Apa Bu? Ramadanku telah tiba. Masya Allah, di sebelah kanan saya ada Ustadz yang ganteng-ganteng. Ada Ustadz Taufikur Rahman, ada Ustadz Azari, dan juga ada Irwan. Tepuk tangan lu dong Bu buat bintang tamu kita hari ini. Ini Masya Allah tadi sudah dijelaskan di segmen awal, berbicara tentang kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa di bulan Ramadan, keutamaan-keutamaannya. Kalau bicara masalah Ramadan, setiap malam Ramadan itu punya keutamaan masing-masing, tadi dijelaskan oleh Ustadz Maulana. Nah sekarang dilanjutkan nih dengan tausiah dari Ustadz Azari. Mohon izin Ustadz Azari, mohon izin waktunya. Waduh Masya Allah, ini Ustadz Azari ganteng ya Bu ya? Ganteng ya Bu ya? Alhamdulillah Bu, udah ada yang punya. Ini Ustadz, langsung aja kita lanjut ya. Baik. Ustadz Azari, tolong dijelaskan nih apa saja kemuliaan-kemuliaan bagi orang yang senang nih dalam menyambut Ramadan nih. Mohon izin waktunya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Faya ayyuhal musyahidun al-kiram rahimakumullahu ta'ala. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah, pemirsa yang ada di rumah, Ramadan telah datang. Atakum Ramadan, kata Nabi, telah datang bulan Ramadan kepadamu. Saya kasih simulasi. Ibu-ibu kalau ada besan yang mau datang ke rumah, kira-kira ibu ngelakuin apa? Beresin rumah, bebenah, beli ciki-ciki buat makan besan. Benar? Masa besan makannya talam sama ember doang, kagak ada makanannya. Harus disambut, benar? Itu besan. Kemudian kalau gimana presiden yang datang ke rumah kita? Lebih siap-siap lagi, itu presiden. Apalagi kemudian tamu Allah yang datang, yang namanya Ramadan. Makanya kemudian siapa yang bergembira ketika Ramadan, maka Allah juga akan gembira melihatnya. Ramadan terdiri dari 5 huruf. Huruf apa aja tuh? Yang pertama, ro, ro. Yang kedua, mim. Yang ketiga, dot. Yang keempat, alif. Yang kelima, nun. Semua huruf ini punya filosofinya kata para ulama bahasa. Yang pertama, ro. Rahmatullah lis-saim. Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang berpuasa. Kata Nabi, farhatani lis-saim. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Pertama, farhatun inda fitrihi. Kebahagiaan saat masuknya waktu berbuka. Senang gak kalau waktu berbuka? Masya Allah, ibu-ibu saking senengnya maghrib belum datang aja dia udah azan sendiri. Senang. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Senang ketika kemudian kita meninggal dunia menghadap Allah, memberikan laporan catatan amal kepada Allah berupa amalan puasa yang telah kita lakukan selama di dunia. Yang kedua huruf apa tadi? Mim. Apa maknanya? Maghfiratullah lis-saim. Allah memberikan ampunan kepada orang yang berpuasa dan bergembira ketika Ramadan hadir ini. Allah berikan ampunan. Apalagi ini makanya Ramadan itu bukan saja kemudian syahrus siyam, tapi syahrud du'a. Bulan di mana dikabulkannya semua doa. Coba, doa yang mustajab itu dilihat dari 3 hal. Pertama, siapa yang berdoa? Waliullah. Wah, itu insya Allah mustajab. Yang kedua dilihat di mana dia berdoa. Di multazam, di Hijr Ismail, insya Allah mustajab. Yang ketiga, kapan dia berdoa? Di bulan suci Ramadan, insya Allah lebih mustajab lagi. Yang ketiga, huruf yang ketiga setelah mim apa? Dot. Dhamnullah lis-saim. Allah akan naungi orang yang berpuasa. Dalam satu hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Ada satu pintu VIP, malaikat tidak bertanya, mana orang yang sholat? Mana orang yang puasa? Mana orang yang zakat? Malaikat tidak tanyakan, tapi yang malaikat tanyakan, aina saimun? Mana orang yang berpuasa? Masuk ke pintu VIP ar-rayyan. Masya Allah. Yang keempat ada huruf alif. Ulfatullah lis-saim. Allah akan lipat gandakan amalan-amalan orang yang berpuasa. Bau mulutnya aja ibadah. La khulufu famis saim atyab indallah min rihil mis.
bau mulutnya orang yang berpuasa, Masya Allah, itu lebih harum daripada parfum kasturi. Yang kelima, nikmatullah lis-shaim. Allah memberikan nikmat yang luar biasa bagi orang yang bergembira terhadap hadirnya Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Azhari. Tepuk tangan dong buat Ustadz Azhari. Masya Allah, ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Ini sebelum kita lanjutkan lagi, kita mau kasih kesempatan dulu ya sama jamaah yang ada di studio. Mungkin perwakilan juga jamaah yang di rumah nih. Ada yang mau ditanyakan sama narasumber kita, boleh? Kita kasih kesempatan, yang mau bertanya silakan angkat tangannya Ibu Bapak, ayo. Mana ya? Sebentar. Oh, ini di belakang saya dulu, silakan Ibu, mohon izin. Ibu boleh maju ke depan aja Ibu. Nah, silakan. Sini Bu, maju Bu. Sebelah saya udah aman Bu. Alhamdulillah bulan puasa makin dijaga Bu. Silakan Ibu. Halo. Bukan halo Bu, saya lagi di sini, jangan Ibu halo. Silakan Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniasari. Nama saya Kurniasari dari Majelis Taklim. Azhari juga namanya. Kurniasari. Ganggu aja. Silakan. Dari Majelis Taklim Al Hidayah, Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Oh, Masya Allah, tepuk tangan dulu dong dari Tanah Abang nih. Wah, banyak baju nanti di kita nih. Hebat mereka. Apa tuh? Di puasa pertama tinggalin Tanah Abang. Ih, Masya Allah. Tepuk tangan dong, Bu. Wih, Ibu silakan pertanyaannya. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz Iya. nih. Lebih dekat mic-nya, Bu. Jika kita di tahun lalu lupa untuk membayar puasa, itu bagaimana? Apakah bisa diganti puasa 30 hari full di tahun ini? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Tahun lalu lupa puasa ada yang bolong. Iya. Ada yang bolong terus nggak dibayar. Tahun ini puasa. Apakah bisa? Iya. Oh gitu, nggak bayar. Puasa ini aja maksudnya gitu. Oh gitu, tepuk tangan dulu dong buat Ibu, nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Ibu, terima kasih banyak. Mungkin langsung dijawab Ustadz Maulana dulu deh, silakan Ustadz. Membayar puasa sesuai dengan jumlah yang ditinggalkan. Pertanyaannya, kalau dia lupa jumlahnya, maka ingat-ingat jumlah yang terbanyak aja. Apakah 8 atau 10? Maka pilih yang 10. Yang terbanyak. Yang terbanyak. Dan membayarnya di luarnya bulan Ramadan. Jangan didobel-dobel. Aku niat puasa Ramadan sekaligus saya bayar utang saya puasa tolan. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi nggak harus bisa, Bu. puasa di hari yang lain. Dan lihat-lihat juga ada 5 hari yang haram dipuasakan. Yang mana itu Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari hari Tasyrik. Selebihnya silakan bayar utang. Tuh gitu. Gimana sih? Nggak mau Masa dibayar. bisa lupa? Masa mau mumpung aja Ibu. Mungkin Ustadz Taufik ada yang mau ditambahkan, silakan. Ya, sekedar memantapkan secara kaedah dalilnya, Ibu, karena bahasa Quran mengingatkan faman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhor. Tadi jawabannya sudah tepat, tapi lebih menguatkan dengan menyebutkan dalilnya, maka siapa orang yang dalam kondisi maridon, dalam kondisi sakit, au ala safarin, dia dalam kondisi musafir, jadi gantinya yang tadi seperti Ustaz Maulana sebutkan bukan di bulan Ramadan, tapi fa'iddatun min ayyamin ukhor, di hari-hari lain di luar daripada bulan suci Ramadan. Nah, apabila keluar juga dari hari yang 5 tadi disebutkan, kenapa? Karena haram berpuasa di hari yang 5, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan Ayyamut Tasyrik, 3 hari di bulan Zulhijjah. Masya Allah. Ustaz siapa yang mau ditambahkan, silakan. Betul sekali, apalagi ibunya lagi hamil ya Bu ya? Ah betul. Enggak Pak Ustadz, karena biasanya dikhawatirkan gitu ya ada gangguan sama kehamilannya, jadi boleh nggak puasa, insya Allah bisa diganti di hari lain gitu kan, di hari lain sekaligus bayar fidyahnya. Iya, gitu. tapi bukan berarti di bulan Ramadan juga. Bukan berarti harus di luar. Kalau bisa puasanya di hari-hari sunnah, jadi pahalanya double gitu kan. Boleh ganti puasa, kodok puasanya di hari Senin, dapat juga pahala Senin. Kodok puasanya di hari Kamis, dapat juga pahala Kamis. Masya Allah. Nisfu Sya'ban misalnya, dia dapat juga pahala nisfu Sya'ban. Gitu. Tetap mendahulukan niat yang wajib. Yang wajib. Masya Allah. Saya berniat membayar utang puasa saya di hari Senin pada hari pada hari Ayyamul Bid. Ayyamul Bid. Ustaz Azhari ada yang mau tambahkan, silakan. Yang pertama, saya pengen bilang walal akhiratu khairul laka minal ula. Sebenarnya akhirat itu lebih diprioritaskan. Kalau kita punya utang dicatat, kenapa hutang puasa tidak kita catat? Yang kedua, pendapat Ibnu Qudamah mengkiaskan ketika kita lupa rakaat sholat, maka ambil yang paling yakin. Ini 2 apa 3 ya? Ambil yang paling minimal supaya kita yakin.
2. Sehingga kita menambah lebih baik lebih daripada kurang. Jadi kata Ibnu Qudamah, kamu puasa saja ya, sampai kamu yakin jumlahnya udah terbayar, maka selesai kewajibannya. Jadi al-yakin aula minasyak. Iya. Jadi keyakinan itu harus diprioritaskan daripada keraguan-raguan. Masya Allah. Ibu jelas Ibu ya. Terima kasih banyak, tepuk tangan dulu dong buat Ibu. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat yang lain, buat jamaah yang lain dan juga jamaah yang ada di rumah nih. Masya Allah nih. Yuk semuanya sama-sama sekarang boleh pegang Qur'annya ibu-ibu yang di studio. Yang di rumah juga boleh pegang Qur'annya. Alhamdulillah nih, Masya Allah nih. Segala sesuatu yang kita lakukan di bulan Ramadan, pahalanya dikali lipatkan sampai 70 kali lipat. Ayo sekarang kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen. Yuk baca Al-Quran. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 182 sampai dengan ayat 184. Untuk itu langsung yang terhormat Ustaz Syam boleh maju ke depan memimpin pembacaan ayat suci Al-Quran. Insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke juz 2. Alhamdulillah kalau bulan Ramadan itu berpuluh-puluh kali lipat ya Bu ya pahalanya. Masya Allah. Alhamdulillah bulan Ramadan kita baca Quran, kita baca bareng-bareng, dapat pahala berjamaah, dapat juga pahala berlipat ganda. Silakan buka juz 2 surah Al-Baqarah ayat 182. Juz 2 ini ada di halaman ke-7. Dia berada di paling atas. Faman khafa min musin sebelah kiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta jamaah yang ada di rumah, setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembacaan ayat suci Al-Qur'an kita di ayat 185 Syahrul Ramadhana sampai dengan ayat 186. Jadi jangan ditutup dulu Qur'annya, insyaallah setelah ini. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan lanjutkan lagi bacaan Al-Qur'an kita di ayat 185 sekarang. Syahrul Ramadhana. Buat jamaah yang baru bergabung silahkan dibuka Al-Qur'annya, kita tambah pahala hari ini, kita baca Quran bareng-bareng. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني
فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شهر رمضان وجعلنا من الصائمين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من الصالحين. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pas banget ayatnya bahas tentang puasa. Setelah Allah bahas tentang puasa, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kata Allah. Kemudian disambung dengan syahrul Ramadan, ayat tentang turunnya Al-Qur'an bulan Ramadan, bulannya Al-Qur'an. Kemudian Allah sebutkan di tengah-tengah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul us. Allah menghendaki kemudahan. Berarti puasa itu memudahkan kita, bukan malah menyulitkan kita. Anggaplah puasa ini adalah sesuatu yang mudah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak penelitian kesehatan yang menyebutkan bahwa ternyata puasa akan membersihkan diri kita. Puasa akan membuat tubuh kita lebih sehat lagi. Makanya puasa adalah hadiah dari Allah. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Puasa itu harus disyukuri. Jangan katakan, aduh puasa lagi. Jangan, tapi syukuri. Kemudian, wa idza sa'alaka ibadi anni, ada ibadah lagi dalam bulan Ramadan. Apa itu? Berdoa. Berdoa dalam bulan Ramadan insya Allah akan mudah diijabah oleh Allah. Yang penting falyastajibu li wal yu'minu bi. Yang penting kita coba untuk menunaikan juga kewajiban kita, dan kita tetap percaya kepada Allah supaya Allah memberikan kita petunjuk jalan hidup ini. Shadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan lu dong buat Ustaz Syam. Alhamdulillah ya Bu ya. Kita udah ngaji lagi nih, gak kerasa nih. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang luar biasa buat semuanya yang ngaji bareng sama-sama ini nih. Sekarang coba nih kita kasih kesempatan dulu sama bintang tamu kita nih, sebelum kita melanjutkan dengar tausiah dari narasumber. Dari Kris, ada yang mau ditanyain? Ada dong. Iya boleh, silakan. Pak Ustadz. Iya. Iya. Sekarang kan sudah memasuki bulan Ramadan. Jadi pastinya setiap orang kan pasti saling bermaaf-maafan nih Pak Ustadz. Jadinya kalau misalkan kita meminta maaf terus dia tidak memaafkan kita, menurut dia kita terlalu banyak salah, dan dia tidak akan pernah memaafkan sampai Lebaran, sampai seterusnya dia nggak akan mau maafin. Itu gimana Pak Ustadz? Maaf itu mengembalikan perasaan orang sesuai dengan perasaan yang sebelum dia tersakiti. Nah, makanya mohon maaf kepada semua yang hadir. Ini saya mohon maaf loh. Makanya beda taubat, beda minta ampun. Taubat itu setelah melakukan, minta ampun pengharaan supaya kita tidak melakukan kesalahan. Nah, maka dosa kan ada dosa kepada Allah, dosa kepada diri, dan dosa kepada sesama. Kalau dosa kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Dosa kepada diri semoga terhapus lewat ibadah-ibadah kita. Tapi kepada dosa kepada manusia, itu susah loh. Harus minta ikhlasnya. Kalau dia belum maafkan, ya mundur lagi. Cari waktu yang baik. Bawa sirup. Tetap berusaha intinya. Tetap berusaha. Iya. Tetap berusaha. Jangan salah. Saya sudah minta maaf ya. Kau yang ambil dosanya. Kau yang ambil dosanya. Enak aja. 1 meter rumahnya orang kau ambil. Baru minta maaf. Enak aja. Iya. Kembalikan dulu tanahnya 1 meter itu. Baru minta maaf. Tapi kita tidak punya salah. Kita tidak merasa. Tunggu dulu. Mohon maaf. Iya. Kita mungkin tidak merasa bersalah. Tapi kalau kita sudah injak kakinya orang.
Kita kan tidak merasa. Betul, Tapi orang betul. di India kasih terasa. Betul. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Ustadz Taufik, silakan. Ya, untuk juga yang mempunyai hati keras tidak mau maafkan, di bulan Ramadan ini ada 3 kriteria yang Nabi janjikan. Ya, siapa yang bisa menjaga 3 hal, maka jaminannya Nabi memberikan garansi masuk surga tanpa dihisap. Amin, ya Allah, amin. Ibu mau apa enggak? Jamaahnya mau apa enggak? Kepiting di dalam kerang dicapit batu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Masya Allah. Ya, jadi ada 3. Benar. Ya, yang pertama kata Nabi, apa? Masuk kepada nominasi tadi pertanyaan yang udah Ustaz Maulana sampaikan. Ta'fu amman zolamaka. Kamu mau memaafkan kepada orang yang sudah menzolimi kamu. Jadi minta maafnya sudah dilaksanakan, memaafkan itu nilainya masuk surga tanpa dihisab. Iya, ya. Yang kedua kata Rasul, tu'ti man haromaka. Kamu memberi kepada orang yang pelit sama kamu. Jadi berbuat baik sama orang yang sudah baik itu biasa. Biasa. Ya, tapi berbuat baik sama orang yang pelit baru luar biasa. Mantap. Ya pantas balasannya masuk surga tanpa dihisab. Masya Allah. Nah, yang ketiga terakhir bahasa Rasul menyebutkan sil man kotoaka, sambungkan tali silaturahim kepada orang yang sudah memutuskan tali silaturahim kepada kamu. Masya Allah. Ustaz Azhari mungkin ada mau ditambahkan, silakan. Kata Nabi, saling memberi kamu maka kamu akan mencintai. Saya kira kalau kita beri dia yang baik-baik, saling beri hadiah, kita kasih dia hadiah. Kalau dia punya anak, kita kasih hadiah pakaian buat anaknya. Saya kira lama-lama dia insya Allah luluh terketuk hatinya ya. Masya Allah, luar biasa. Ustaz Syam ada yang mau ditambahkan, silakan. Kemudian baca doa dalam surat Thaha, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, kan. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, disebutkan dalam ayat tersebut. Bahkan Firaun pun bisa diluluhkan dengan doa ini sama Nabi Musa gitu kan. Seandainya kita mau minta maaf dan orang itu keras hati, kita baca doa ini sebelum kita minta maaf. Tanya dulu temennya Firaun bukan? Bukan. Oh, bukan. Kayaknya sih Kalau bukan berarti lebih gampang lah ya. Firaun aja kita harus berbuat baik. Bener. Kayaknya ya, sih Masya Allah. mantannya. Gimana Irwan, jelas ya? Sudah jelas. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Irwan dong. Ini mudah-mudahan jadi pelajaran juga buat yang lainnya ya. Jadi mungkin ini bintang tamu nanya nih ada permasalahan yang sama mungkin. Oh iya ya, jadi saya udah dapat jawabannya nih. Masya Allah, luar biasa nih. Nah ini mungkin juga nih ya. Ada yang di rumah ini yang ingin curhat nih. Curhat kepada narasumber kita. Mohon izin sebelumnya narasumber boleh maju ke depan semuanya. Ini Masya Allah nih luar biasa nih, jamaah yang di rumah ini aktif terus Pak Ustadz nih. Mengirimkan pertanyaan-pertanyaan lewat email kita. Dan yang terbaik ini kita coba hubungi lewat via telepon. Coba kita cek apakah sudah tersambung. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, silakan Mbak curhatnya. Ya, saya mau curhat. Saya baru aja menikah sama suami saya ya Pak Ustadz. Awalnya tuh dia baik-baik aja, soleh, rajin sholat, pokoknya baik-baik deh. Tapi kok belakangan ini tuh dia mulai kasar Pak Ustadz. Oh, mulai kasar. Terus? Dia sering marah-marah sama saya. Dia tuh jarang banget senyum sama saya. Malah pada suatu hari ya dia mukul saya. Sampai saya tuh nangis gitu Pak Ustadz. Nah terus gimana solusinya Ustadz terhadap suami saya itu? Mbak, sebentar saya mau nanya sama Mbak sebelumnya. Ini nikahnya udah berapa lama nih? Kalau boleh tahu. 1 tahun Pak Ustadz. 1 tahun ya, 1 tahun ini berarti pernikahannya baru banget ini, baru seumur jagung nih ya. Seumur jagung istilahnya. Oke sebentar ya Mbak ya, tahan dulu ya biar kita dengar satu-satu komentarnya nih. Mungkin yang pertama dari Ustadz Taufikur Rahman, silakan. Iya, kepada para suami, terutama suami tadi daripada ukhti yang bertanya, ingat loh, istri dinikahi tidak minta banyak. Aku mau dibelikan tinta, tapi tinta yang dari Belgia. Aku mau kau bicara cinta, tapi yang membuat hatiku selalu bahagia. Cakep, Masya Allah. Ya, jadi umur pernikahan setahun masih seumur jagung. Bener. Ya, boleh dikatakan masih pengantin baru. Yang sudah puluhan tahun aja harus selalu kualitas pengantin baru kok. Amin. Ya, Masya Allah. jadi Mbak, ya tolong mudah-mudahan solusinya bisa mendengarkan pengajian di Islam itu indah. Amin. Ya, karena yang namanya obat hati tidak ada lain adalah bukan pil, bukan sirup, tapi adalah nasihat-nasihat agama. Ya, dengan begitu ingat nanti ada sejarah Nabi Rasulullah SAW
SAW yang sudah puluhan tahun saja. Ini juga buat kita pesan moralnya kepada istrinya, wahai para suami yang suka kasar dan suka galak. Ya, Rasulullah pulang, Siti Aisyah lagi minum, lantas Siti Aisyah bangun mau mengambilkan air buat Rasulullah. Dilarang sama Rasulullah. Duduk sudah ya Humairah. Nabi duduk di sebelahnya, diambil gelasnya, dia putar gelasnya, dicari bekas bibirnya Siti Aisyah. Disitulah diletakkan bibirnya Rasulullah. Masya Allah. Nah, ya mudah-mudahan dengan dengar begini, ya suaminya ukhti yang tadi ini jadi ya berubah menjadi lembut lagi. Amin. Mungkin ukhtinya juga nih harusnya juga mencoba seperti orang-orang yang baru-baru kenal ya. Jadi menarik terus di hadapan suami. Mungkin dari Ustadz Azhari silakan, yang pengantin baru juga nih, baru 2 tahun alhamdulillah. Dalam Al-Quran surah Ali Imran memberikan solusi, kalau mereka bertikai maka hadirkan orang pihak ketiga dari istri dan pihak ketiga dari suami. Lalu adakan islah, perbaikan di antara mereka yang sedang bertikai. Undang pihak ketiga, bisa dari keluarga terdekat, itu lebih baik. Karena kalau yang namanya keluarga, dia ingin solusi, bukan ingin berpisah. Benar. Saya kira ini. Amin. Ustadz Syam, ada yang mau ditambahkan, silakan. Kemudian kalau memang sudah terjadi kekerasan, lapor polisi. Kalau memang sudah terjadi kekerasan, ya lapor polisi. Mau gimana lagi, ada KDRT kan? KDRT ya? Iya, kalau sudah ada KDRT harus lapor polisi. Tepuk tangan ibu-ibu. Iya, ngebela Ustadz Syam nih luar biasa. Mau ya, gimana lagi? Laporin aja polisi. Laporin aja, kan KDRT. Ada undang-undangnya. Jangan terlalu sabar lah. Sabar itu ada tempatnya. Betul. Sabar mau dizolimi terus, jangan. Orang Islam harus maju. Sabar itu adalah berbuat. Salah satu perbuatan baik adalah lapor polisi. Ini Masya Allah, tapi saya pengen tahu juga nih tanggapan dari Mbak nih gimana nih setelah mendengar tadi. Kayaknya sih permasalahan juga kan harusnya suami istri ini saling kerjasama. Kalau misalnya suaminya udah mulai bosan, istrinya dong pinter-pinter, lipstiknya kayak dinaikin sampai sini biar suaminya nengok. Gimana Mbak, silakan. Ya Ustadz, jadi kan saya udah berdoa nih Ustadz ya sama Allah biar hubungan saya baik-baik aja. Saya juga udah berusaha bersikap baik sama suami saya. Hal ini tuh tapi suami saya nggak respon balik gitu Ustadz, nggak baik ke saya. Nah hal ini tuh sebenarnya disangkut pautnya nggak sih Ustadz sama guna-guna Ustadz? Oh guna-guna, gula-gula saya tahunya nih. Ini Ustadz mungkin mau dijawab nih, guna-guna kayak gimana nih? Suaminya diguna-guna orang takut-takutnya. Gini. Untungnya bulan Ramadan. Baru hari pertama, emosi saya sudah dipancing. Begini, kalau membicarakan tentang suami dan ibu tetap berbaik sangka, tepuk tangan dulu buat ibu. Ibu inilah luar biasa loh. Sudah dizolimi, sudah dipukul, tapi tetap berbaik sangka. Kemungkinan besar suamiku lagi kemasukan setan. Itu tidak salah. Karena setan itu minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Kan setan itu kelakuan. Dan kalau berbicara guna-guna, tidak usah membahas guna-guna. Karena kenapa? Kalau kita membahas guna-guna, pasti kita akan menyalahkan sesuatu. Pasti yang guna-guna itu, yang itu yang guna-guna. Yang itu yang guna-guna. Tetangga yang itu. Terus nanti berarti kita sudah berdosa. Astagfirullah. Saya kepancing lagi ya kan. Yang mana tadi kan? Astagfirullahaladzim. Ibu bulan Ramadan untuk bulan Ramadan. Jadi ibu doakan aja. Insya Allah kalau orang kerasukan pernah tuh dibahas Ustaz Febri. Ya. Yang kalau kerasukan itu susah tidurnya. Kalau tidur dengkulnya bagaimana? Giginya suka kretek-kretek ya, giginya, gitu ya. Coba, tapi kalau saya nggak bisa. Aman. Jadi gini aja, ibu baca trikul. Tahu nggak trikul? 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Bacakan buat siapa? Buat suami ibu juga boleh. Bacakan ayat kursi di airnya, Bu. Kalau memang Bu kata kayaknya ada setan masuk, bacakan ayat kursi. Kalau masih kena lagi Bu, lempar pakai kursi. Enggak. Berarti suaminya setannya katanya. Astagfirullahaladzim. Gimana Mbak? Jelas ya Mbak ya? Iya. Ibu, terima kasih. Mbak hebat. Mbak hebat. Walaupun sudah disakiti, belum melapor ke polisi, tapi melapor kepada Allah lewat doa-doa. Amin. Kita tapi kalau doain sarannya aja. Sasan juga bagus. Apa ya. Tuh? Laporin ke polisi, janganlah. Kalau bisa didoain aja sama-sama ya Bu ya. Sama-sama kita juga yang ada di studio semua mendoakan. Dan jamaah yang ada di rumah juga semua mendoakan. Mudah-mudahan suaminya ibu sadar dan cinta lagi sama ibu. Amin, amin ya robbal alamin. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang ada di studio. Dan juga jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita masih akan mendengarkan ada tausiah dari Ustadz Taufik. Dan juga ada tausiah dari Ustadz Azhari. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah!
Alhamdulillah. Bikin semua orang kerepotan. Oh my god, ternyata Tapi tenang, seorang psikiater ganteng siap menyembuhkannya. Iqbal ganteng banget. Kalau misalnya malam-malam kamu susah tidur, kamu boleh coba hubungin saya. Hai. Aduh, maaf banget. FTV Trans TV, Cinta Siaga 24 jam. Senin 29 Mei, jam 10 pagi di Trans TV. Ikhwani wa akhwati fillah, kali ini kita akan mengangkat tema balasan buat mereka yang menyepelekan di mana datangnya bulan suci Ramadan, terutama untuk ketika nanti kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak beberapa ayat dalam Al-Qur'an Allah menceritakan peristiwa begitu masuk alam barzah bahkan alamul akhirat. Salah satu di antaranya dalam surah Al-Munafiqun. Di ayat ke-10 dan 11 Allah gambarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asad wa akum minas salihin. Ya, di mana jenazah-jenazah ini yang sudah kembali ke hadapan Allah mengatakan, karena Allah perintahkan di bulan Ramadan apalagi dari mulai ibadah puasanya dia abaikan, kemudian sedekahnya dia bakhil, salat 5 waktunya tidak sedikit, kadang-kadang buka puasa dibela-belain. Sampai booking tempatnya dari jam 3 sore, terkumandang adzan maghrib, selfie ini sudah penuh, tapi maghribnya tidak dikerjakan. Ya, nah bagaimana sampai jenazah mengatakan, ya Allah kalau tahu bakalan begini, laula akhartani ila ajalin qarib, tolong berikan kesempatan kepada saya Allah untuk bisa hidup kembali. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, hampir rata-rata sudah kembali ke hadapan Allah, tidak ada yang namanya bisa kembali lagi. Ibu, pernah nggak takjiah sebulan yang lalu, dapat 2 bulan, ketemu lagi dengan yang ditakjiahkan? Hah? Ditanya, kenapa kau mau ada di sini? Oh, saya nggak betah di alam barzah, begitu. Hampir rata-rata kesimpulan sudah kembali ke hadapan Allah, mereka semuanya pada betah. Nggak ada yang baik lagi kan? Nah, ya sampai-sampai dalam ayat yang lain, mereka bertanya kepada Allah. Maksudnya Allah bertanya kepada mereka, masalakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu ya masuk kepada neraka saqar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin wa lam nakunut imunal miskin. Kami di dunianya, lebih-lebih di bulan suci Ramadan, 5 waktunya tetap praktek dikerjakan. Salat subuh kesiangan, salat duhur kerepotan, salat asar di perjalanan, salat maghrib kecapean, salat isya. Waduh, ini pada hafal semua, bukan pengalaman kan? Ya, banyak zaman sekarang yang dimana Ramadan puasanya dibela-belain, tapi 5 waktunya diabaikan. Allah bertanya dalam surat Al-Mudaththir ayat 42, masalakakum fi saqar? Kenapa kamu masuk ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami lagi di dunia puasa dikerjakan, tapi sholat 5 waktunya diabaikan. Dan juga walam nakunut imul miskin. Kami tidak mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ibu, dalam bab puasa ada satu hadis yang Nabi menghimbau, idza tabakhta marqatan fa'aksir ma'aha.
Kalau kamu masak makanan di bulan puasa, maka banyakin kuahnya. Tolong ini hadis jangan ditafsirkan mentah-mentah. Mentang-mentang banyak kuahnya, besok masak kolak air semuanya. Jangan. Ya, tetap berikutnya ada isinya. Setelah itu Nabi mengajarkan wa ta'ahad jironaka, dan berbagilah kamu kepada tetangga-tetangga kamu. Nah, ibu bapak sekalian rahimakumullah, juga ikhwani wa akhwati fillah, sebelum menyesal kembali ke hadapan Allah dengan mengabaikan Ramadan, sampai Nabi menghimbau 1 hari saja kita tidak berpuasa. 1 hari tidak berpuasa, tidak ada sebabnya. Sakit tidak, berpergian tidak, dengan sengaja-ngaja, tidak ada sebab. Seandainya kamu mau balas, kamu mau membayar qada puasa, 1 hari tinggalkan, balasnya bukan 1 hari, sepanjang usia kamu, maka tidak akan bisa melebihi 1 hari fadilah yang ada di bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan ini di hari pertama, terus ke depannya ingat, Po Aisyah makan wajib, biar puasa tetap makin energi. Amin. Masya Allah. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan yang disampaikan oleh guru kita menambah kebermanfaatan untuk kita hari ini. Amin ya Rabbal. Pemirsa, Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari amalan yang tidak baik di bulan Ramadan, padahal bulan ini baik. Mudah-mudahan riwayat hadis ini bisa memberikan khazanah dan faedah untuk kita. Di zaman Rasulullah SAW, ada 2 perempuan yang mendatangi Nabi. Mereka mengadu dan memohon dispensasi kepada Nabi karena mereka tidak tahan di siang hari berpuasa dan ingin berbuka. Wahai Nabi, kami sedang berpuasa tapi kami ingin berbuka. Mendengar pertanyaan 2 perempuan ini, Nabi memalingkan wajahnya. Mereka bertanya lagi. Nabi kemudian memalingkan wajahnya. Pertanyaan ketiga dengan pertanyaan yang sama, wahai Nabi, kami ingin berbuka. Lalu Nabi memanggil mereka berdua dan Nabi menyuruh sahabatnya untuk dibawakan ember. Datanglah ember itu, lalu kata Nabi SAW, wahai 2 perempuan yang meminta untuk berbuka, coba muntahkan isi perutmu. Dimuntahkanlah isi perut mereka. Saudara tahu apa yang keluar dari perut mereka? Yang keluar adalah darah dan nanah. Terkejut perempuan yang pertama. Lalu Nabi menyuruh perempuan yang kedua. Perempuan yang kedua berharap agar isi perutnya bukan darah dan nanah. Dia berharap semoga isi perutnya lebih baik daripada perempuan yang pertama. Tapi Anda tahu apa yang keluar dari perut perempuan yang kedua? Kembali darah dan nanah. 2 perempuan ini menangis mengadu kepada Nabi dan bertanya, wahai Nabiullah, kenapa isi perut kami adalah darah dan nanah? Kata Nabi SAW, karena sebelum Anda datang kepada saya, sebelum saya suruh Anda memuntahkan isi perut Anda, saya tahu, kata Nabi, Anda yang satu menggibah keburukan saudara Anda, dan yang kedua memfitnah apa yang dilakukan oleh saudara Anda. Ternyata fitnah dan gibah membuat mereka dicap beramal buruk di bulan yang baik. Sebenar zohirnya mereka berpuasa, tapi hakikatnya mereka sedang tidak berpuasa karena beramal yang buruk di bulan yang baik. Saudaraku, inilah nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Sirrul Asrar. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk kita? Kam min saim muftir. Betapa banyak orang yang ngaku berpuasa, tapi hakikatnya mereka sedang berbuka. Ketahuilah, kata Imamul Ghazali, wala tadhunnu idza sumtu anna as-sawma huwa tarku at-ta'am wasyarab wal wiqa'in qata. Bal tamamu as-sawm bi kaffil jawarih kulliha amma yakrahu Allah. Jangan pernah menduga bahwa puasa itu sekedar menahan makan, minum, dan hubungan biologis semata seperti yang sering kita lakukan di bulan ini. Tapi hakikat berpuasa adalah engkau meninggalkan bukan sekedar apa yang Allah larang, tapi juga yang Allah benci. Puasakan mata kita di bulan ini, puasakan kedua tangan kita di bulan ini, puasakan kedua kaki kita di bulan ini, juga puasakan kemaluan dan hati kita, sehingga kita bisa beramal baik, tercegah dari amalan yang buruk. Insya Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan bisa jadi solusi buat semuanya ya. Mungkin langsung aja kita.
Ada 4. Iya Pak Ustaz. Keistimewaan Ramadan yang tidak dimiliki bulan yang lain. Makanya merugilah orang-orang yang tidak mengistimewakan Ramadan. Ada satu malam lebih mulia daripada 1000 bulan. Hanya ada di bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar. Dan Allah memilih bulan Ramadan untuk menurunkan Al-Quran. Artinya apa? Betapa istimewanya. Bahkan kitab-kitab awal turunnya, kitab-kitab yang Allah turunkan, dipilihlah bulan Ramadan. Kemudian apa lagi? Di bulan Ramadan ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, bahkan dibelenggu syaitan. Artinya apa? Kita banyak peluang untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Ketahuilah, yang meninggal di bulan Ramadan itu tidak ditanya di kubur. Nanti setelah lebaran baru ditanya. Yang keempat, apalagi ada ibadah yang hanya ada di bulan Ramadan, tapi tidak ada di bulan lain. Salat tarawih, tidak ada tarawih di bulan lain, hanya ada di bulan Ramadan. Iktikaf, itu kan luar biasa. Maka inilah yang semuanya orang merasa merugi kalau tidak menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Dari tema yang kita angkat, Ramadanku kembali lagi. Sekali lagi kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Terima kasih banyak buat para narasumber kita, Ustaz Azhari, Ustaz Taufik, dan juga terima kasih banyak buat bintang tamu kita. Irwan boleh sama-sama ke tengah, tepuk tangan dulu buat narasumber dan bintang tamu kita. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang sudah hadir di sini, jamaah dari Cirebon dan juga jamaah dari Tanah Abang ya. Ini buat jamaah yang di rumah juga kita ingatkan lagi nih ya. Yang punya grup qasidahan yang ingin tampil di Islam Itu Indah, boleh kita kasih kesempatan untuk daftar grupnya. Maksimal 12 orang, langsung kirim videonya ke email kita di islamituindah@transtv.co.id. Sekali lagi kami keluarga besar Islam Itu Indah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Marhaban ya Ramadan. Akhirnya saya Fadli undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.